Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Padilla, NPM 19110094. Di sini saya akan menjelaskan 7 pilar komunikasi bisnis dan contohnya. Pilar yang pertama yaitu pemahaman terhadap proses komunikasi. Dalam pemahaman proses komunikasi, yakni kita harus mengetahui bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator, bagaimana menggunakan media, bagaimana menyusun pesan yang terarah, bagaimana memahami komunikasi yang baik, dan bagaimana memanfaatkan sumber. Yang terakhir, bagaimana mengetahui dan mengevaluasikan efek. Contohnya seperti dalam perusahaan. Perusahaan A dan perusahaan B akan melakukan kolaborasi atau kerjasama. Dalam proses kolaborasinya, terdapat si perusahaan A mempunyai ide yang akan disampaikan kepada perusahaan B dalam melakukan media dengan secara rapat atau secara langsung. Pilar yang kedua yaitu pilar penggunaan pikiran. Dalam komunikasi, sejak awal kita harus sudah berpikir. Think before communicate, good thinking forms good communication. Sebagai komunikator harus mengontrol proses-proses komunikasi dan feeling yang harus diarahkan agar sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Contohnya, seperti perusahaan B memberikan saran kepada perusahaan A untuk melakukan kerjasamanya untuk meningkatkan produk agar berjalannya kerjasama dengan baik. Pilar yang ketiga yaitu memahami bahasa adalah merupakan sistem dari signal dan simbol yang diperlukan untuk berpikir dan mentransfer pikiran dan perasaan. Bahasa yang digunakan dapat terbentuk verbal dan nonverbal. Kesalahan dalam penggunaan bahasa dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaannya. Contohnya seperti dalam melakukan penyampaian bahasanya harus menggunakan bahasa yang sopan dan baik dan jelas untuk didengar agar dapat dimengerti dengan jelas dan tidak berbelit-belit. Bagi perusahaan, yang keempat yaitu pilar penjelasan pesan. Pesan dalam komunikasi bisnis haruslah merupakan pesan yang dapat diterima dengan baik dan jelas oleh si komunikan. Oleh karena itu, gunakan kalimat-kalimat yang pendek, singkat, dan gamblang. Karena kata-kata panjang dan berbelit-belit dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antara komunikator dan komunikan. Contohnya, untuk melakukan penyampaian pesannya harus dengan kalimat yang jelas, tidak berbelit-belit, supaya dimengerti oleh si komunikan. Pilar yang selanjutnya yaitu daya persuasif. Daya persuasif yaitu sebuah kemampuan untuk penyampaian suatu pesan dengan cara membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Kerangka argumentasi, kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasi AIDA seperti berikut: attention, interest, desire, dan action. Contohnya seperti perusahaan A memberikan ide terus-menerus agar perusahaan B dapat menyetujui kerjasamanya. Pilar selanjutnya yaitu kelengkapan pesan. Kelengkapan pesan dibutuhkan agar komunikasi clear dan efektif. Dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan komputer, data dapat semakin banyak terkumpul dan didapatkan. Jangan menahan atau menyembunyikan data atau essential information sebab akan merusak seluruh communication network. Contohnya seperti perusahaan A harus menyiapkan berkas atau data yang nyata dan berkas yang harus lengkap dan tidak boleh ada yang kurang agar berjalannya kerjasama. Pilar yang terakhir adalah keinginan baik atau itikat baik. Suatu perusahaan apapun yang ditawarkannya haruslah diiringi dengan niat baik terhadap konsumennya, bertanggung jawab dan tidak boleh merugikan masyarakat. Komunikasi bisnis adalah network atau jejaring. Jika hubungan kita dengan masyarakat jelek, maka akan mempengaruhi keberadaan perusahaan dalam masyarakatnya. Contohnya seperti perusahaan memberikan kejelasan terkait kerjasamanya untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih berbelit-belit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.